Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Capres 2024. Di antara tiga tokoh yang hari ini menjadi sorotan publik, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Jadi tiga nama ini di berbagai lembaga survei namanya cukup moncer, teman-teman. Maka tidak salah kalau publik ini banyak yang mengusung nama-nama potensial tersebut, termasuk Pak Anies Baswedan. Jadi nama Pak Anies Baswedan juga sering disebut oleh media, teman-teman, salah satu capres potensial. Karena modal Pak Anies adalah pengalaman menjadi Gubernur DKI Jakarta, pengalaman menjadi Rektor Paramadina, pengalaman Pak Anies menjadi Menteri Pendidikan di era Jokowi, dan berbagai pengalaman organisasi yang pernah dipegang oleh Pak Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat, teman-teman, Pak Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta ini perkembangan Jakarta cukup baik, cukup bagus. Banyak pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan, mulai dari JIS, kemudian sirkuit Formula E, membangun Rusunawa yang kemarin ini diresmikan ada 33 tower Rusunawa. Kemudian yang terbaru ini, teman-teman, Pak Anies membangun rumah kos dan juga apartemen. Ini diperuntukkan untuk masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas. Dan ini satu perkembangan yang luar biasa. Belum lagi, teman-teman, Pak Anies kemarin membuat program yaitu pajak bumi bangunan gratis yang punya NJOP di bawah 2 miliar. Dan kemarin kita lihat beritanya, teman-teman, ada 1,2 juta rumah yang ini gratis PBB karena NJOP di bawah 2 miliar. Nah, ini program yang disampaikan Pak Anies ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman, karena bisa meringankan beban warga masyarakat DKI Jakarta yang punya NJOP di bawah 2 miliar rupiah. Yang di atas 2 miliar kemarin ada diskon sekitar 10-15%. Jadi program yang dilakukan Pak Anies di DKI Jakarta membuahkan hasil dan banyak warga yang bisa memanfaatkan program-program yang dibuat Pak Anies Baswedan. Nah, kali ini, teman-teman, rumah Pak Anies Baswedan ini didatangi oleh warga, teman-teman. Ada ratusan warga mendatangi rumah Pak Anies Baswedan dan datangnya itu di pagi buta. Nah, teman-teman, apa yang mereka lakukan sampai-sampai ini menggeruduk rumah Pak Anies Baswedan? Kita akan baca berita, teman-teman, dari Republika. Ratusan warga dari berbagai daerah datangi rumah Anies Baswedan. Ada apa? Pada hari Rabu 24 Agustus 2022 pagi hari terlihat suasana yang tidak biasa di rumah Anies Rashid Baswedan. Ratusan warga masyarakat dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat pada Rabu dini hari telah mendatangi di pendopo Anies Baswedan yang terletak di sudut jalan kecil bilangan Lebak Bulus 2 Dalam, Jakarta Selatan. Kehadiran para warga disambut langsung oleh Anies Rashid Baswedan dengan rasa haru dan hormat yang tinggi karena rombongan yang datang dari berbagai pelosok penjuru Pulau Jawa telah tiba sejak pukul 03.00 dini hari melalui ikhtiar sendiri. Jadi jam 3 dini hari, teman-teman. Ini warga dari berbagai wilayah ini datang ke rumah Pak Anies Baswedan. Solihin Nuruddin, perwakilan rombongan, menyampaikan maksud kedatangan warga adalah meminta Anies Baswedan untuk segera bersiap menerima undangan warga di daerah usai paripurna tugasnya sebagai Gubernur DKI. Jadi ini permintaan warga setelah usai menjabat Gubernur, Pak Anies akan diundang ke berbagai daerah. Lalu apa motifnya? Motivasinya mereka mengundang Pak Anies. Warga dari luar Jakarta merindukan sosok pemimpin yang mengayomi dan terbukti konsisten mewujudkan keadilan sosial, ujar Solihin mewakili aspirasi warga Jabar khususnya Tasikmalaya. Dalam kesempatan tersebut disampaikan juga bahwa pemilu dan pilpres adalah pestanya rakyat sehingga Solihin mengimbau agar dalam membuat keputusan politik seperti menetapkan calon presiden dan wakilnya
Sudah seharusnya partai politik mendengarkan aspirasi rakyat sehingga keputusan politik tersebut tidak hanya menjadi percakapan setengah kamar saja di antara elit partai. Sementara itu, Asmi Majid, perwakilan warga Jateng, lebih jauh menambahkan keprihatinannya atas perkembangan situasi, seperti harga kebutuhan pokok yang terus naik, kasus pelanggaran hukum berat yang justru dilakukan penegak hukum, lowongan kerja yang kian susah, korupsi oleh para pejabat publik, para petani yang makin berat bertahan melawan praktek mafia impor dan sebagainya, semakin menegaskan perlunya kehadiran pemimpin yang berpihak pada rakyat. Silaturahmi semakin hangat saat seorang peserta dari Madura, Tayyip Kartawi, menyerukan kepada semua elemen masyarakat ikhlas berdoa agar Pak Anies bisa menjadi pemimpin yang membawa perubahan bagi bangsa dan peradaban bangsa. Sontak seruan disambut dengan tepuk tangan oleh para peserta. Pernyataan tersebut ditimpali Haji Uun Unta Miharja sebagai penggerak desa yang telah puluhan tahun mengabdikan hidupnya di berbagai pelosok negeri. Dia sangat berharap bila nanti Anies Baswedan menjadi pemimpin nasional bisa mendedikasikan diri secara penuh pada peningkatan harkat bagi kehidupan rakyat pedesaan. Kami warga desa memimpikan Pak Anies turun ke desa, memimpin gerakan membangun Indonesia yang lebih baik, dimulai dari desa, sebagaimana Pak Anies telah banyak berkarya melalui Indonesia Mengajar, kata dia. Secara umum, silaturahmi di pendopo yang merupakan joglo warisan dari Kiai Hasan Besari, guru dari para ulama besar Indonesia, penuh dengan semangat dan harapan kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 dan memimpin perubahan nyata bagi negara dan bangsa Indonesia. Setelah mendengar aspirasi para warga dari berbagai daerah di Jawa, Anies mengatakan bahwa perubahan yang diharapkan hanya bisa terwujud jika seluruh rakyat bergerak bersama secara ikhlas dan selalu berharap ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Acara ditutup dengan penulisan pesan oleh Anies Baswedan yang oleh para peserta akan disebarkan ke seluruh pelosok Nusantara sebagai bagian dari doa yang diniatkan untuk keselamatan bangsa dan kondisi Indonesia yang lebih baik. Pesan tersebut adalah jaga ketulusan, kobarkan gelora semangat, gerakkan semua daya, jangkau segala penjuru. Insya Allah jalan mendaki ini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan rute-rute tak terduga untuk sampai pada tujuan dan harapan yang diniatkan, hadirnya keadilan bagi semua. Ini kalimat penutup yang luar biasa bagi Pak Anies Baswedan, teman-teman. Terakhir kali katanya adalah hadirkan keadilan bagi semua. Ini sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting untuk saat ini, teman-teman, terkait penegakan hukum. Jadi jangan sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seperti yang kita lihat hari-hari ini, teman-teman, kasus tewasnya Brigadir Joshua. Ini menyita perhatian publik, teman-teman. Publik berharap keadilan itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Awalnya ini menjadi sesuatu yang dramatis, teman-teman, karena kematian Brigadir Joshua itu pada hari Jumat, kemudian diumumkan pada hari Senin. Itu pun katanya ada aksi tembak-menembak, baku tembak antara Baradae dan Brigadir Joshua, yang diawali katanya adalah pelecehan seksual, di mana Brigadir Joshua itu masuk ke kamar istri Ferdy Sambo. Kemudian istri Ferdy Sambo berteriak minta tolong, dan akhirnya didengar Baradae dari lantai atas turun ke bawah dan menanyakan ada apa bang, tetapi tidak ada jawaban, namun adalah tembakan. Itu adalah skenario, teman-teman, yang dibuat dan itu sudah dipublish ke publik. Bahkan Kapolres Metro Jakarta Selatan menyampaikan itu. Nah, kalau itu, teman-teman, menjadi pegangan, menjadi sesuatu dasar untuk menegakkan hukum, maka ini adalah penegakan hukum yang disalahgunakan. Padahal sejatinya kan tidak seperti itu. Tidak ada tembak-menembak. Yang ada Brigadir Joshua itu ditembak. Nah, ini, teman-teman, yang akhirnya menjadi
masalah yang cukup besar. Banyak dari anggota Polri, ada 97 anggota yang diperiksa. Kemudian 35 ini diduga melanggar kode etik dan 18 ini sudah ditempatkan di tempat khusus. Maka kalau kita melihat ini semua, perlu ada seorang pemimpin yang bisa menghadirkan rasa keadilan, teman-teman. Makanya ini perlu seorang pemimpin yang kuat, berintegritas pada keadilan dan kebenaran. Makanya Pak Anies beberapa kali menyampaikan ingin menghadirkan rasa keadilan untuk semua, sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu teman-teman, kemarin pagi teman-teman, hari Rabu ya, hari Rabu jam 03 teman-teman. Jam 03 itu sebelum subuh, ini warga berdatangan menuju ke rumah Pak Anies Baswedan. Ada ratusan orang datang ke sana bersilaturahmi, tetapi silaturahminya ini menjadi sesuatu yang tidak biasa, teman-teman. Silaturahmi kok jam 3 pagi. Tetapi ternyata mereka datang dengan niat baik, tulus ikhlas, berangkat dari berbagai pelosok Jawa ini, teman-teman. Ada Jawa Timur, Jawa Barat, ada Jogja, datang ke rumah Pak Anies Baswedan untuk menyampaikan unek-uneknya. Dan kalau kita lihat teman-teman, warga ini meminta Pak Anies Baswedan untuk siap maju di 2024 dan siap-siap diundang setelah Pak Anies tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Artinya undangan-undangan itu akan banyak, terutama kantong-kantong pendukung Pak Anies Baswedan yang mengusung Pak Anies Baswedan maju di 2024. Ini sesuatu yang luar biasa, dinanti teman-teman. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.